ini mulai ngaji, mulai mondok istilahnya itu pada usia 25 tahun. 16 tahun. Jadi usia yang kalau kita mondok itu anak kita mondok biasanya kan umur 12 tahun gitu ya, selepas SD gitu. Nah, beliau ini termasuk yang kalau ukuran kita mungkin telat ya 19 tahun baru mondok. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa beliau sudah ngaji ya, mulai kecil oleh abahnya sendiri. Jadi mulai mondok itu 19 tahun. Nah, 19 tahun mondok, pada usia 25 tahun, beliau ini sudah mulai menghasilkan karya-karya besar. Jadi itu sudah mulai menulis kitab beliau ini. Dan sayangnya beliau ini dikasih umur yang tidak terlalu panjang, jadi sampai 45 tahun. Jadi dalam rentang usia 25 tahun sampai 45 tahun beliau mengarang karya yang begitu banyak sekali, yang saat itu ya kita tahu ini karyanya, termasuk ini tadi. Nah, karena begitu produktifnya beliau ini kalau nanti di kitab ini nanti dikisahkan bahwa beliau ini saking intensnya dalam mengkaji ilmu, dalam menulis kitab itu, beliau ini sehari itu makan cuma 1 kali. Jadi sambil puasa tentu saja beliaunya itu puasa terus, sehari makan sekali, terus sahurnya itu cuma ya minum minum air putih seperti itu, dikasihkan seperti itu. Jadi sampai nggak sempat makan, beliau aktivitas menulis, aktivitas ngaji dan sebagainya itu. Nah itu sampai beliau ini tidak hanya itu, beliau ini sampai tidak gampangannya itu beliau ini kan ulama yang jomblo ya, uzubah. Jadi menempuh jalan tidak menikah. Ya walaupun beliau tidak tidak anti misalkan anti pernikahan, ya tetap aja beliau mengakui bahwa menikah itu adalah salah satu ajaran Rasul seperti itu. Tapi beliau memilih jalan tidak menikah, jadi memilih jalan ilmu. Tidak menikah. Jadi kalau usia 25 tahun, kemudian beliau wafat 45 tahun, terus kemudian banyak karyanya, ya kita harus memaklumi ya bahwa tidak sempat nikah, ya, nggak sempat nikah, nggak sempat nikah, makan aja cuma sekali, dan beliau ini benar-benar produktif seperti itu. Jadi itu. Jadi nah ini tadi dikisahkan di kitab yang saya acu ini. Jadi ini kitab Arba'in Nawawi yang terbitan Darul Minhaj Libanon. Jadi beliau ini makannya cuma sekali dalam 1 hari. Jadi seperti itu. Karena dia masghulan bil ilmi, jadi beliau ini sibuk dengan urusan ilmu. Jadi sehingga melupakan urusan dunia soal makan sampai beliau tidak menikah. Jadi beliau ini termasuk ulama yang jomblo. Jadi high quality jomblo beliau ini ya. Kalau kita ke jomblo ya paling ya gak berkualitas. Nah, beliau ini high quality jomblo. Jadi satu di antara ulama-ulama jomblo. Jadi selain Imam Nawawi kita kenal misalkan Al-Dhabi, misalkan kemudian At-Tabari itu juga jomblo, nah, produktif, ya, tidak pengaruh. Maktutot itu adalah karya tulis yang bisa jadi dia ditulis tangan tetapi itu belum diterbitkan, itu manuskrip namanya. Pengalaman di perpustakaan yang ditahu seperti ini. Jadi manuskrip kuno. Jadi ada 3 manuskrip yang menjadi mungkin yang kitab Arba'in Nawawi yang ada di tangan kita sekarang ya di pesantren juga berasal dari ini 3 manuskrip ini. Pertama manuskrip yang ada di
Maktabah Sulaimaniyah Turki. Maktabah Sulaimaniyah Turki. Jadi itu perpustakaan Sulaimaniyah Turki itu tahun manuskripnya, jadi ditulis terakhir di manuskrip itu ada catatan selesai ditulis tahun 866 Hijriah. Jadi kalau Imam Nawawi itu wafat pada tahun 676 Hijriah, maka dikatakan berarti manuskrip ini ditulis sekitar 190 tahun ya setelah beliau wafat. Jadi manuskrip ini. Nah, manuskrip yang ada di perpustakaan Sulaimaniyah Turki ini dikatakan nyambung, jadi nyambung sampai ke Imam Nawawi melalui Hafidz Al-Iraqi, salah satu ulama hadis juga, Hafidz Al-Iraqi. Jadi transmisinya itu. Terus kemudian Hafidz Al-Mazi, seperti itu. Nah, itu manuskrip pertama. Jadi dari manuskrip itu kemudian dibuat ditulislah kitab ini. Kemudian manuskrip yang ditemukan di Maktabah Shibam Hadramaut, jadi perpustakaan Shibam Hadramaut ini tahun terakhir nulisnya di manuskrip itu 903 Hijriah. 903 Hijriah berarti sekitar 200-an tahun ya, 200 tahun setelah wafatnya Imam Nawawi. Jadi kalau ukuran di sini ya masih zaman zaman Majapahit ya. Jadi zaman Majapahit itu kan 1293 Masehi sampai 1500-an ya. Nah itu. Hasan Basya ya, Turki juga seperti itu. Tapi ini tanpa tahun. Jadi berasal dari 3 manuskrip itu, kemudian manuskrip nanti ada penulisannya bisa berbeda dan sebagainya. Itu sedikit tentang kitab Arba'in Nawawi yang kita kaji. Jadi dari sisi ini kok hilang tadi. Oke, sebentar. Nah, baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai dari itu tadi perkenalan sedikit biografi Imam Nawawi, terus kemudian bagaimana kitab Arba'in Nawawi yang kita memiliki ini ceritanya seperti apa dari manuskrip sehingga menjadi buku atau kitab yang bisa kita pelajari seperti ini. Nah, kita mulai ngaji Arba'in Nawawi dari pembukaannya dulu. Ini contoh manuskrip yang ditemukan tadi. Oke. Sebelum kita ngaji, kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan terutama kepada Imam Nawawi. Ila hadratil Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Syekhul Imamul Alimuz Zaidul Abidu Al-Wari'u An-Nasiruddin Mufti Syam Dzul Fadl. Jadi Imam Nawawi adalah mufti dari Syam atau Suriah. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibni Hasan Ibni Husain An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariqahu. Jadi ini pembukaan dari manuskrip tadi yang ditemukan tadi. Nah, ini yang alhamdulillah dan seterusnya ini mulai dari isi dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lidayatihim wa bayani syara'iddin bidalailil qad'iyah wa wadihatil barohin. Ini pembukaannya dulu, saya enggak terjemah satu-satu. Ahmadu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih wa asyhadu an la ilaha illa huwal wahidul qahar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'an al-azizil mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinin wa bisunanil mustanirah lil mustarsyidin al-maksusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du, faqad rawaina mongko temen wis ngriwayatake sapa ingsun Imam Nawawi an aliyin saking Sayyidina Ali ibni Abi Thalib Malikin wa Abi Hurairah wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Min turukin katsiratin, dari jalan yang banyak. Jadi jalur periwayatannya itu banyak. Biriwayatin mutanawiatin, kelawan riwayat yang beraneka ragam. Jadi riwayatnya itu bermacam-macam, jalurnya bermacam-macam. Jadi kemudian matan hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong, barang siapa hafidho iku ngrekso sapa man, menghafal atau yang lain ya mengamalkan, ala ummati ngatasé umat ingsun, arba'ina ing 40 apane hadisan hadise min amri dinia saking perkara agamane umat, ba'athahu mongko ngutus ing man mau sapa Allah taala Gusti Allah taala yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fi zumratil fuqaha'i ing dalem golongane pira-pira ahli fikih wal ulama'i lan ulama. Jadi kalau bisa menjaga 40 hadis saja atau menghafal 40 hadis saja, maka akan digolongkan, tercatat di yaumul kiamat nanti sebagai ahli fikih dan ulama. Jadi 40 ya. Tapi ngapal 40 ki angel. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwijine riwayat. Jadi dalam riwayat yang lain, ba'atsahu mongko ngutus ing man sapa Allah Gusti Allah taala faqihan khalid dadi fikih, ahli fikih, aliman tur kang alim. Wa fi riwayati Abi Darda
Jadi redaksinya Abi Darda, wa kuntu lan ono sapa ingsun Allah lahu maring man mau yaumal kiamati. Kanjeng Nabi ya. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku syafi'an kang paling syafaat wa syahidan tur kang nekseni. Wa fi riwayati Bani Mas'udin lan iku tetep ing dalam riwayat Ibnu Mas'ud, jadi redaksinya Ibnu Mas'ud, kila den ucapake lahu maring man mau udkhul mlebu sira, masuklah min ayyi abwabil jannati ing dalem endi pira-pira lawangi swarga syi'ta karep sapa sira. Jadi dipersilakan memilih pintunya. Pintu sing sebelah ndi. Wa fi riwayati Ibnu Umar, kalau riwayat Ibnu Umar, kutiba dan tulis sapa man wau fi sumratil ulama'i ing dalem golongane ulama wa khusyira lan den kumpulake sapa man fi zumrati syuhada'i ing dalem golongane wong kang syahid kabeh. Wattafaqa lan bersepakat sapa al-hufadzu para ahli hadis, para wong sing apal hadis, ulama-ulama ahli hadis, ala annahu ing atase sak temene hadis mau. Jadi yang man hafidho arba'ina hadisan tadi iku hadisun hadis dhaifun kang dhaif. Wa ing kasurat lan senajan akeh apa turuku jalur periwayatane hadis mau. Jadi kalau sederhananya itu ada dua. Pertama, karena riwayatnya itu terputus. Jadi jalur periwayatannya itu terputus. Atau mungkotek lah dalam hadis. Yang kedua, ada periwayatnya itu yang tidak kredibel, dalam kacamata ilmu hadis ya, dalam cara fatadilnya itu ya tidak kredibel. Jadi memang tidak kredibel seperti kita yang tidak kredibel ini, sehingga nggak tahu mungkin sembahyang telat, terus bujuan dan sebagainya kalau kita. Tapi kalau tidak kredibelnya itu karena kriterianya yang sangat tinggi dalam untuk periwayat hadis. Jadi kalau kita pernah ngaji itu kalau orang keluar terus nggak pakai kopiah itu sudah tidak bisa diterima periwayatannya sampai segitu. Jadi kalau kita dengar hadis dhaif itu ya harus hati-hati kalau disebut dia itu tidak kredibel, berarti tidak kredibelnya ukurannya ahli hadis juga, ukurannya yang tinggi, kriterianya sangat tinggi. Jadi menurut kita mungkin ya sangat kredibel, itulah. Jadi kalau itu, jadi hadis dhaif itu satu mungkin di salah satu perawinya itu tidak kredibel menurut ukuran ilmu jarh wa ta'dil. Jadi jarh wa ta'dil itu mengkritik riwayat hadis. Jadi, terus kemudian ada riwayatnya itu bisa jadi terputus, itu dhaif. Nah, jadi hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi, diakui sendiri oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang dhaif. Wa in kathurat turuku, walaupun jalur periwayatannya itu banyak. Tadi disebutkan banyak tuh tadi. Seperti itu. Nah, waqad sannafa nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa dengan hadis ini pun hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai sandaran untuk fadilah amal. Walaupun tidak bisa digunakan untuk sebagai dasar hukum. Waqad sannafa lan temen wis nganggit, temen wis ngarang sopal ulama pira-pira ulama radhiyallahu anhum fi hadzal babi ing dalem iki bab. Jadi bab kompilasi hadis yang 40 atau berapa itu yang 40 ya. Fi hadzal babi ma ing anggitan, ing ma. Jadi ing kitab lah. Layuh so kang ora den bisa den hitung minal musannafati saking piro-piro anggitan dari kitab banyak sekali. Jadi ulama-ulama yang telah mengarang kompilasi hadis
yang 40 hadis ini. Fa'awaluman mongko utawi wiwitane ulama alim tuhu kang weruh sapa ingsun ing man sonafa kang nganggit sapa man fihi ing dalem arba'in atau kompilasi hadis iku Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Abdullah ibnul Mubarak, kalau di sini beruntung ini kitab yang saya pegang ini ada catatan kakinya. Jadi Abdullah ibnul Mubarak ini lahir tahun 118 Hijriah, kemudian wafat tahun 181 Hijriah. Jadi kalau Imam Nawawi tadi sekitar 676 Hijriah wafatnya, berarti terpaut sekitar ya 500 atau 600 tahun ya, seperti itu. Jadi 500 tahun itu sudah kerja pengumpulan arba'in ini, hadis arba'in ini itu sudah dimulai oleh Abdullah ibnul Mubarak. Tsumma Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alimu Ar-Rabbani. Ini wafat tahun 242 Hijriah. Terus kemudian Tsummal Hasan bin Sufyan An-Nasawi wa Abu Bakrin Al-Ajurniyu wa Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asbahani wa Daraqutni wal Hakim. Ini ulama-ulama hadis yang membuat kompilasi semacam arba'in ini. Wa Abu Nuaimin dan Abu Nuaim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Maliniyu, wa Abu Utsman As-Sabuniyu, wa Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakrin Al-Baihaqi, wa kholaiku dan orang-orang la yuhsauna, ulama la yuhsauna kang ora bisa den itung minal mutaqaddimina saking golongane ulama terdahulu mutaqaddimin wal mutaakhirin al ulama mutaakhir. Ulama mutaakhir menurut Imam Nawawi. Jadi banyak. Jadi sudah banyak yang melakukan kompilasi semacam arba'in ini. Wa qad istakhartu lan temen wis ini istikharah ya. Jadi Imam Nawawi itu sebelum menulis arba'in Nawawi ini melakukan istikharah Allah Gusti Allah. Jadi Ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan ing dalem ngumpulake 40 hadis. Jadi istikharah dulu. Jadi ada ritualnya, tidak sembarang menulis. Kalau waduh kan nulis ono tugas macam-macam ya. Nah, tugas penelitian. Kalau beliau ini nulisnya pakai istikharah dulu. Hadis mana saja yang mau dikompilasi itu diistikharah dulu. Dirituali dulu. Iktidaan krono arep anut. Jadi mengikuti tadi kerja yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu tadi yang disebut tadi iktidaan biha ulail a'immati kelawan ikilah pira-pira imam al-a'lami kang alim-alim hufadil islami lan hufadil Islam, dari para ahli yang hafal hadis, ulama hadis itu. Jadi beliau ini melanjutkan kerja-kerja yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu seperti itu. Nah, kemudian ini Imam Nawawi menjelaskan posisi hadis tadi yang dhaif tadi. Wa qad ittafaqa lan temen wis mufaqat sapa ulama upira-pira ulama ala jawazil alamiyat amali ngatasé kebolehan beramal bil hadis kelawan hadis ad-dhaifi kang dhaif fi fadailil a'mali ing dalem fadilai pira-pira amal. Jadi hadis dhaif itu boleh dijadikan dasar sebagai fadilah amal.
Jadi misalkan puasa hari ini, misalkan puasa Rejab atau puasa apalah, kalau hadisnya dhaif boleh sebagai fadilah amal. Nah, tapi kalau hadis dhaif itu dalam fikih juga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum itu artinya memutuskan ini halal, ini haram, dan sebagainya, tidak bisa. Ada lansartane mengkono-mengkono hadis dhaif, falaisa mengko ora ana apa itimadi tanggenan ingsun. Jadi apa namanya, ala hadal hadis sing atase ikilah hadis. Karena hadis ini dhaif, maka yang ini menjadi dasar untuk fadilah amal. Tapi yang saya jadikan rujukan utama bukan hadis ini untuk melakukan kompilasi arba'in tadi. Jadi ini beli Imam Nawawi. Bal ala qaulihi, tetapi ing atase dawuh Kanjeng Nabi, jadi hadis lain sallallahu alaihi wasallam fil ahadits ing dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Jadi dalilnya untuk ini yang dijadikan dalil lebih kuat lagi, dasar hukumnya lebih kuat ya maksudnya, itu adalah hadis-hadis sahih. Meskipun beliau tidak menampik bahwa hadis yang dhaif tadi bisa dijadikan sebagai dasar hukum fadhailul amal. Jadi hadis ini liubali supaya drapun liubali becik nyampeake sapa asyahidu wong kang nekseni mingkum saking sira kabeh al-ghaiba ing wong kang ora ana. Maksudnya siapa yang tahu hadis itu atau mungkin langsung mendengar dari Kanjeng Nabi, asyahid, menyaksikan atau mengalami sendiri proses Kanjeng Nabi ngendikan atau Kanjeng Nabi melakukan sesuatu, itu syahid disebut. Atau mungkin dia tidak dari sumber primer, tapi dari sumber sekunder, itu disebut syahid. Jadi Kanjeng Nabi liubalil asyahid minkum al-ghaiba. Jadi kalau kalian para sahabat atau itu tahu hadis ini, maka beritahukan pada orang yang tidak hadir. Jadi, kalau misalkan gitu ya, Kanjeng Nabi misalkan ngendikan apa, maka Kanjeng Nabi memerintahkan agar dawuh beliau disampaikan kepada orang-orang atau sahabat-sahabat yang tidak hadir. Liubalil asyahid minkumul ghaib. Kalau hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi Imam Muslim juga, Ibnu Majah dan sebagainya. Wa qaulihi, dan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhara paring kebagusan sapa Allahu Gusti Allah imra'an ing wong suci sami'a kang ngrungokake sapa imra'an maqalati ing makalah ingsun, dawuh-dawuh ingsun, fawaha mongko ngreksa itu bisa menghafal, mengingat-ingat, mencatat gitu ya, barangkali ada yang mencatat zaman sahabat dulu. Jadi itu suatu hal yang baik. Fa'adaha mongko nekaake, jadi menyampaikan sopo imro'an mau ing maqalati kama sami'aha, kaya oleh ngrungokake sopo imro'an ing maqalati, tidak lebih tidak kurang. Maka Allah akan nadhara, maka akan memberikan kebaikan-kebaikan pada orang tersebut yang menyampaikan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Jadi Imam Nawawi itu berargumen menjadi mengambil hadis-hadis ini sebagai landasan beliau dalam menulis Arba'in Nawawi ini. Jadi maka beliau menulis 42 hadis karena ada perintah untuk menyampaikan hadis ini.
Summa minal ulama'i nuli kari-kari setengah saking ulama man utawi wong jamaah kang ngumpulake sapa man al arba'ina ing 40 hadis fi usuliddin ing dalem usuliddin pokok-pokok agama wa ba'duhum lan sa wenae man fil furu ing dalem furu masalah-masalah cabang. Jadi ada yang usuluddin, ada yang cabang, wa ba'duhum lan sawenai man ulama mau fil jihad ing dalem jihad, wa ba'duhum lan sawenai maneh ulama fil zuhdi ing dalem zuhud, tasawuf, wa ba'duhum lan sawenai maneh fil adabi ing dalem adab. Ada yang usuluddin, ada yang furu' fikih, ada yang soal jihad, ada yang soal zuhud, soal tasawuf, terus kemudian soal adab. Wa ba'duhum lan sebagian lagi dari ulama tadi fil khutabi dalam pira-pira khutbah. Jadi dikumpulkan hadis-hadis Nabi itu tematik gitu, ulama itu. Ada yang tema yang tadi usuluddin dan sebagainya sampai soal-soal khutbah beliau. Mengumpulkan 40 itu. Nah, wa kulluha utawi sekabehane mengkono-mengkono kumpulan hadis mau iku maqasidu sejo pira-pira sejo sholihatun kang bagus. Radhiyallahu an radhiya muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah an qasidiya saking wong kang duweni maksud ing sholihah mau. Jadi itu bagus sekali. Nah, jadi kerja-kerja yang dilakukan oleh ulama itu mengumpulkan 40 hadis berdasarkan tema-tema tertentu adalah kerja yang sangat bagus. Waqad ra'aitu, nah ini kemudian Imam Nawawi menjelaskan perbedaan Arba'in Nawawi dengan kompilasi hadis yang lain yang sebelum dilakukan. Waqad ra'aitu lan temen wis weruh sapa ingsun atau berpendapat sapa ingsun jamaah arba'ina ing ngumpulake 40 hadis ahama ingkang luwih wigati yang lebih menurut penting lah min hadza saking ikilah hadis kulis kabehane hadis wahia utawi arba'in iku arba'una hadisan 40 hadis mustamilatan kang sempurna ala jami'i dzalika antase sakabehane mengkono-mengkono yang telah dikumpulkan tadi. Jadi tema-tema tadi kan tema usuluddin, furu' dan sebagainya. Tapi kalau ini mengumpulkan semua tema itu. Wa kullu hadisin ini menurut Imam Nawawi yang utawi saben-saben hadis minha saking arba'in Nawawi tadi iku qaidatun azimatun qaidah atau dasar-dasar azimatun yang utama, yang besar, yang agung. Min qawaiditini saking kaidahe agama. Jadi setiap hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi menurut Imam Nawawi adalah hadis terpenting yang dari situ nanti menjadi dasar bagi ajaran-ajaran agama yang lain. Nanti misalkan di tahap pertama nanti kita akan belajar innamal a'malu binniyat misalkan seperti itu. Ya, itu kan menjadi fondasi dari dan seterusnya. Kemudian nanti ada membahas rukun Islam seperti itu. Jadi ini setiap hadis itu menurut Imam Nawawi itu adalah menjadi fondasi ajaran-ajaran agama yang lainnya seperti itu. Kalau yang sebelumnya itu tematik. Ini perbedaan kerja beliau mengumpulkan arba ini. Waqad wasofahu lan temen wis nyifati ing kullu hadisin mau sopal ulama bi annami kelawan sak temene hubungane Islam. Jadi hubungan Islam itu hal-hal yang dari situlah
ajaran Islam diambil, itu maksudnya itu. Alaihi ngatase kulun mau wa au huwa utawa ikulah hadis masing-masing ku nisful islami separuhnya Islam au sulusuhu utawa sepertiganya Islam au nahwu dzalika. Jadi pokok-pokok yang diambil oleh Imam Nawawi. Tsumma altazimu nuli ngukake sapa ingsun fi hadal arba'ina ing atase ikilah hadis arba'in 40 iku antakuna yen to ana apa arba'in iku sahihatan hadis sahih. Jadi Imam Nawawi menggaransi bahwa hadis-hadis yang beliau tuangkan, yang beliau kompilasi, yang beliau ketika hendak menulis ini istikharah dulu kepada Allah, itu dijamin kesahihannya. Wa mu'dhamuha, dan memang ini Arba'in Nawawi memang buku kitab-kitab hadis itu kan ada yang kitab-kitab induk hadis, Bukhari, Muslim itu kan kitab-kitab induk hadis. Terus kemudian ada kitab-kitab hadis yang sifatnya sekunder di bawah itu. Jadi mungkin tematik seperti itu. Kita misal kenal Bulughul Maram. Kalau Bulughul Maram itu ada yang dhaif dan sebagainya, atau yang lain, misalkan Tanqihul Qaul dan sebagainya, itu mungkin ada yang dhaif juga. Tapi kalau ini menurut Imam Nawawi ini hadis-hadis sahih. Wa mu'dhamuha utawi gede-gede nih utama-utamanya arba'in sumber iku mau fi sahihil Bukhari ing dalem sahih lorone Bukhari wa Muslimin dan Muslim. Jadi banyak diambil, hampir semuanya diambil dari sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari Muslim itu kalau dalam kitab hadis itu kan apa namanya? Yang paling utama, Bukhari, Muslim, terus yang lainnya ada Kutubus Sittah ya. Ada 6 kompilasi hadis yang utama. Wa adzkuruha lan nutur sapa ingsun ing hadis ning arba'in mau mahdhufatan khalih kang den buang, mahdhufatal asaniti khalih kang den buang sanate. Jadi lias huladrapun gampang apa hifdzuha ngapalake utawa memahami yang hadis mau. Jadi dibuat gampang oleh Imam Nawawi, sanadnya yang panjang itu kalau jenengan baca Bukhari atau Muslim itu kan sanadnya panjang itu. Bisa jadi lebih panjang sanadnya daripada matanya. Bisa jadi nanti sanadnya itu hampir 1 halaman, matanya tuh cakludik gitu. Nah, ini dalam kompilasi beliau Arba'in ini itu dibuang sanad yang panjang itu. Liyashula hifdzuha, supaya gampang untuk menghafalkannya, untuk mengamalkannya, untuk mengingat-ingatnya. Wa yaumalan nyumrambai opal intafa'u ngalap manfaat biha kelawan arba'in insyaallah taala. Tsumma utsbi'uha nuli kari-kari mengikutkan sapa ingsun ing arba'in Nawawi bibabin lawan bab fi dhabti khafiyil alfadi ing dalam pelanggarane apa namanya khafiyil alfad. Jadi lafaz-lafaz yang samar seperti itu. Wayam bagi lan sayukjo likulli raghibin kedue saben-saben wong kang demen fil akhirati ing dalam urusan akhirat ayak rifa yento ngawerwi sapa kulli raghibin hadil ahaditsa ing ikilah pira-pira hadis 5 krono are barang istamalat kang mengku apa ma alaihi ngatasi hadis minal muhimmati saking pira-pira perkara kang wigati
wahtawat lan tegese berisi atau mengku aling atase hadis mau nikul mau minat tambi saking pepeling ala jami taati maring sekabehane pira-pira taat wadzalika utawi mengkono-mengkono ma iku zahirun kang zahir pertelo liman kedue wong tadabbaruhu kang gelem tadabbur sapa man ing zalik wa 'alallahi lan ing atase Allah al-karimi iktimati utawi tetanggenan ingsun wa ilaihi lan maring Allah tahwidi utawi pasrah ingsun wastinadilan nyendhekake ingsun wala hulan iku tetep Allah alhamdulillah puji wa nikmati lan nikmat wa bihi lan kelawan Allah at-taufiq utawi taufik wal ismatu lan kersa. Ini lanjut apa besok hadis awal jam 9? Oke, lanjut ya. Kita menginjak ke, jadi tadi itu mukadimah dari Imam Nawawi. Jadi kita malam ini menghabiskan satu hadis saja dulu ya. Jadi setelah tadi mukadimah, jadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Al haditsu utawi hadis al awalu kang awal. Al a'malu bin niat. Ini soal al a'malu bin niat. Ini hadis ini sangat populer ya. Ini diletakkan di bagian pertama oleh Imam Nawawi. An Amiril Mukminina, diriwayatake saking Amiril Mukminin Abi Hafsin, berarti khalifah ini. Abi Hafsin rupane Abi Hafs. Siapa itu Abi Hafs? Umar Ibnul Khattabi Kang Ibnul Khattab, jadi anak Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu nama lainnya adalah Abi Hafs radhiyallahu an. Qala ngendikan sapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa njeng Rasul innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira ngamal iku bin niati kelawan pira-pira niat wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku tetep kedue saben-saben wong suwiji ma utawi barang utawi sejo nawa kang niat sapa imriin. Faman mongko utawi sapane wong iku kanat lamun ono apa hijratuhu hijrahe man ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapane wong iku apa hijratuhu hijrah iman lit oman ing dunia au imro'atan au imro'atin utawa wong wedok yang kiuha kang nikahi sapa man ing imro'ah fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Jadi hadis pertama ini innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini itu konteksnya kalau kita lihat baca matanya gitu kan soal hijrah tadi ya.
Jadi memang ceritanya ada seorang sahabat ya waktu itu, ini asbabul wurudnya, seorang sahabat itu sebetulnya ya hijrah itu gak pateo ikhlas ya. Jadi enggak niat lillahi ta'ala atau anut Kanjeng Nabi, tetapi dia iku ngetutno apa namanya wong wedok sisirane. Jadi itu di kisah itu namanya si perempuan ini adalah Ummu Qais. Jadi Ummu Qais. Jadi karena si Ummu Qais ini ikut hijrah bersama Kanjeng Nabi, si laki-laki yang sahabat ini yang sajane males-malesan akhirnya terpaksa ikut. Ya, ngetutno iku mau. Atau ada juga yang hijrah karena harta. Nah, karena hartanya seperti itu. Sehingga ada wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu amri atan yankihuha. Jadi niatmu hijrah itu karena urusan wanita, urusan harta, maka yang kamu dapat itu adalah yaitu ya wanita, ya hartamu itu seperti itu. Tapi kamu tidak dapat Allah dan Rasulnya kan seperti itu. Jadi, ini niat itu penting. Niat itu penting. Jadi dari sini kita bisa tahu misalkan di sini kan ada dunia, maka tergantung niatnya juga. Jadi amalan itu apakah ini disebut amalan dunia atau amalan akhirat itu bisa tergantung dari niatnya. Ketoe ngamal akhirat, ya. Ketoe amal akhirat, ngajar ngaji dan sebagainya, ya. Tetapi ternyata orientasinya bukan lillahi ta'ala, orientasinya macam-macam ya. Orientasinya golek apa namanya ketenaran, golek apa namanya dunia dan sebagainya, maka itu tidak dihukumi oleh amalan akhirat. Jadi ada suatu apa makalah mungkin ya. Jadi banyak sekali amal itu yang kelihatannya itu secara fisik, secara zahir itu adalah amal akhirat, tetapi sebetulnya bukan amal akhirat karena niatnya salah. Jadi tergantung dari niatnya. Karena niatnya itu bukan untuk akhirat. Dan banyak amal yang kelihatan itu amal dunia, amal mas pele ya. Awak dhewe nyambut gawe, terus jenengan misalkan murid-muripi apa namanya beraktivitas bekerja, terus kemudian sampean berkarya apa, tapi niatnya itu niat lillahi ta'ala. Kita bekerja misalkan niat lillahi ta'ala menghidupi anak istri supaya bisa beribadah, maka itu adalah amal ibadah, itu amal akhirat. Innamal a'malu binniyat. Jadi itu uruk-uruk niate, uruk-uruk niate. Jadi nah dan niat itu adanya di dalam hati, adanya di dalam hati. Tapi kalau di dalam apa ya hukum kita ya, misalkan ya, apakah kan ada misalkan itu menyebabkan orang meninggal, itu kan mesti hukum kita kan ada ini ono niate apa mateni apa gak sengaja, itu kan bisa diketahui dari apa namanya hal-hal yang dilakukan oleh si pelaku itu, apakah dia lalai atau ada niat, ada intensi itu seperti itu. Nah, tetapi kalau di sini niat itu memang murni urusan hati, urusan hati. Jadi orang lain nggak tahu niatnya seperti apa. Sampai misalkan ngaji koyok ini niatnya apa? Aku ngaji koyok ini niatnya ya saya sendiri yang tahu misalkan. Niatnya golek apa ketenaran atau sebagainya kita sendiri yang tahu. Atau golek tanggapan macam-macam atau niat ibadah ngilangin kebodohan dan sebagainya itu di dalam hati, maka niat itu penting. Jadi mensucikan niat, membetulkan niat. Jadi ngaji itu membetulkan niat ini ya penting sekali. Walaupun kita tidak boleh menilai orang lain.
Ilmu kita tidak boleh menilai. Iku paling niate nyumbang iki pamriem kok ben dipilih ya tahun 2024 kate apa namanya? Kate pemilu. Nah, nyumbang masjid iki pasti niate golek pamrih gak oleh seperti itu. Menilai orang lain ya. Jadi nama kita sendiri yang mengukur. Iki aktif neng ISNU ya, pamrih ben golek apa ya portofolio. Nah, untuk aktivitas di NU misalkan seperti itu supaya dan sebagainya nggak oleh niat seperti itu apa menjudge orang lain seperti nggak boleh tapi ini pada meluruskan niat untuk diri kita sendiri jadi kita nggak boleh menilai orang lain jadi kalau orang lain itu jadi yang dihukumi adalah zahirnya kalau orang lain ya kalau zahirnya baik ya sudah baik ya kalau zahirnya baik baik jangan dicurigai macam-macam seperti itu. Zahirnya baik. Jadi, tetapi dari sisi kita sendiri kita harus benar-benar menata niat. Jadi banyak perbuatan yang seolah-olah itu kelihatannya itu adalah ibadah, tetapi ternyata itu bukan ibadah karena niatnya salah. Itu untuk kita. Nah, itu sebetulnya apa namanya cerita besar atau nilai-nilai dari hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Tetapi kemudian hadis ini berkembang juga soal fikih ya, soal fikih ya. Jadi semua ibadah itu hampir semua ibadah itu ada niatnya, harus ada niatnya. Seperti puasa gini ya. Nah, puasa ini kan harus niat ya. Jadi ada kalanya niat itu sebelum perbuatan itu kayak puasa ini. Kalau Imam Malik itu kan niatnya itu bisa di awal Ramadan. Jadi untuk seluruh bulan Ramadan itu niatnya di awal bulan Ramadan bisa Imam Malik itu. Tapi kalau Imam Syafi'i harus di masing-masing. Karena Imam Syafi'i menilai bahwa per hari di bulan Ramadan itu adalah satu ibadah. Satu hari itu satu ibadah. Sehingga niatnya itu harus sebelum itu. Jadi kalau puasa niatnya itu paling lambat itu sebelum subuh ya. Kalau masuk subuh niat puasa itu sudah nggak boleh. Ya, sebelum subuh itu sudah harus niat minimal. Bisa dimulai kapan? Kalau puasa ini bisa dimulai setelah maghrib. Setelah maghrib sampai sebelum subuh. Saat sebelum subuh itu niat puasa. Atau kalau menurut Imam Malik itu pada awal bulan Ramadan niat untuk 1 bulan itu. Maka kita sering dapat anjuran untuk melakukan niat taklid Imam Malik jaga nih kalau kita keliru. Jadi kita semacam talfik gitu ya. Jadi pakai pindah mazhab sejenak kalau jangan-jangan nanti lupa seperti itu. Jadi kita niat 1 bulan, di samping kita juga niat tiap hari. Niat itu penting. Nah, tanpa niat itu ya puasanya masih luwe ya gak direken sebagai puasa. Ini pentingnya niat. Ada juga yang niat itu bersamaan dengan dimulainya rangkaian ibadah. Kayak sholat itu ya. Sholat itu niatnya sebelum takbiratul ihram kan? Sesaat bersamaan dengan takbiratul. Jadi sebelum itu bukan niat istilahnya. Jadi kalau sampai sebelum takbiratul ihram sudah niat usolli itu bukan niat namanya. Karena niat itu di dalam hati dan usolli itu adalah menggiring niat. Jadi menggiring hati kita untuk berniat. Jadi pas Allahu Akbar itu sudah harus ditakyinkan niatnya ini sholat opo berapa rakaat kalau Imam Syafi'i ya. Sholatnya sholat asar misalkan. Kalau sama niat tidur ya saat nggak bisa. Jadi sholatnya opo maduknya itu pas Allahu Akbar dihadirkan di hati sambil takbiratul ihram. Itu niat sholat. Sebelumnya bukan niat namanya. Ya. Jadi sebelum Allahu Akbar, sampean mau usolli, mau joget boleh. Ya. Karena sampean belum masuk sholat, sebelum takbir mau joget, mau angkat telepon dulu boleh. Nah, tapi kan ngono kan. Apa meneh usolli kan boleh. Boleh sekali karena itu talafut biniat untuk menggiring hati kita sehingga pas Allahu Akbar itu kita sudah
pas apa namanya niat di hati kita. Kok sampai Allahu Akbar gak ono niate ya wis sampean jegang jenitok gak oleh apa-apa. Ya dianggap senam ya, senam pagi ya men. Subuh gak ada niat sampai blank sampean. Gak sah, secara fikih juga tidak sah seperti itu. Cuma wong liya sing ndelok kan ya sah-sah. Jadi niat itu urusannya pribadi. Orang lain yang lihat ya oh berarti sholat subuh. Tapi sampean kok sampai Allah bergat niat lali yang cepet-cepetan. Ya wis dianggap baik senam pagi nek subuh. Ya duduk sholat karena nggak niat. Ya, walaupun orang lain yang melihat itu sampean sholat ya. Itu pas. Utawa lagi yang harus barang ini wudhu atau mandi besar ya. Sampai nek wudhu basuhan pertama itu harus niat di hati. Jadi sesuai dengan lafadz nawawitul wudhu'a li raf'il hadatsil azhari fardhul ilahi. Poin-poin yang dihadirkan di hati seperti itu. Jadi sholat tadi poin-poin yang dihadirkan waktu niat ya seperti usolli fardhul maghribi salasari. Poin-poinnya itu yang dihadirkan. Maka pentingnya talafut biniat itu menggiring hati itu tadi. Kalau poin itu nggak dihadirkan juga sah sampean sholat. Nah, pas wudhu seperti itu, pas membasuh pertama harus niat seperti itu. Di hatinya harus nawa itu wudhu dan seterusnya itu. Nek gak ono ya sampean padha karo raup bae, kemu biasa. Nggak ono, nggak sah seperti itu. Atau mandi besar. Mandi besar itu sampean dhisikno kerama apa? Misalkan junub ya, sampean keramas dhisik lali, gak niat, kanduan, ya berarti gak. Walaupun sampean seolah-olah aku tak aku mandi besar lah, tapi pada saat pertama apa namanya goyangan pertama tadi itu sampean gak menghadirkan niat ya gak sah. Walaupun di awal sampean wis aku tak niat lah, aku tak niat wudhu lah satu ini, nggak bisa seperti itu. Nggak cukup seperti itu. Harus ada momen sampean menghadirkan. Utawa ini ya poso ini kayak wes aku sesuk poso, nggak bisa. Harus ada momen tertentu sampean menghadirkan niat itu di hati itu. Itu nggak bisa misalkan wong sahur kan dianggap niat, nggak iso seperti itu. Sahur kan perbuatannya menunjukkan bahwa besok mau niat puasa, nggak bisa seperti itu. Kalau jenengan tidak berniat. Dan melihat itu tempatnya wajibnya di dalam hati seperti itu. Neka itu berarti nggak sah. Ada juga niat itu yang bergantung tempat dan waktunya. Ya ini kalau haji sama umroh ya itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Jadi tempat niatnya itu ditentukan. Kalau sampean niat setelah melewati tempat itu nggak sah. Tapi kalau sebelum itu boleh, ya. Kalau umroh itu kan ada mikotnya tertentu ya. Nah makanya ada yang mulai dari Indonesia itu ada pakai baju ikhram, sudah niat ikhram, nah, itu boleh sebelum melewati mikot itu. Niat. Tapi kalau sudah lewat mikot itu tidak boleh, itu niat. Memang ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak perlu niat, ya. Misalkan apa namanya, sing gampang iki. Dalam sholat jamaah ya, sholat jamaah. Nek makmum itu wajib niat. Nek makmum itu wajib niat menjadi makmum. Kalau enggak dia berarti enggak jamaah. Tapi kalau imam enggak wajib. Ya ada seperti itu juga ketentuannya. Jadi misalkan sampean masbuk ya, wong ijen gitu ya, sholat terus kamen pengen jamaah ambek orang tersebut, enggak usah diteblek. Itu membugarkan konsentrasinya. Ya sampean langsung aja niat makmum orang itu, enggak usah digebui, diteblek. Ya, itu nanti kaget. Nek jantungan iso sampean dawa urusane, enggak usah diteblek. Sampean langsung aja niat makmum, sampean sudah sah berjamaah. Yang imamnya tadi sudah sah juga dia sebagai imam, mendapat pahalanya berjamaah. Itu. Jadi niat itu ada ono ilmune ya. Ada juga yang enggak perlu niat, misalkan namanya apa namanya istinja itu nggak perlu niat membersihkan najis. Tapi kalau sampean niat, niat ibadah tambah B ya seperti itu. Sampean budal kerja
nggak perlu niat, tapi sampai niati tambah B, niati ibadah seperti itu. Itu niat. Dan niat ini dikatakan memang pembahasan fikih ya. Pembahasan fikih itu banyak sekali mesti diawali dengan niat. Nah, jadi ada dua aspek yang kita pelajari dari niat tadi, dari innamal a'malu binniyat. Pertama aspek etika moral tadi, jadi yang lebih lebih universal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi kita harus memiliki niat yang baik, niat yang benar, karena ada kalanya perbuatan yang kelihatannya itu perbuatan ukhrawi, perbuatan ibadah, tapi karena kita niatnya yang lain, maka itu tidak dinilai sebagai ibadah. Seperti ini, hijrah, ketoke hijrah, tapi ternyata gak hijrah, seperti itu. Ya, itu poin pertamanya. Terus kemudian ada poin-poin fikih yang diturunkan dari innamal a'malu binniyat. Jadi di banyak hadis sebetulnya, itu sebetulnya pesan moralnya itu kadang tertutupi oleh aturan-aturan fikih, aturan-aturan fikih. Jadi banyak kita itu fokusnya di fikihnya, tapi kemudian lupa bahwa pesannya itu sebetulnya lebih tinggi lagi ya, lebih kayak gini, innamal a'malu binniyat. Itu kita mungkin fokus berarti sholat itu betul, itu sudah betul. Cuma jangan lupa bahwa hadis ini itu terkait dengan bagaimana meluruskan niat dalam setiap perbuatan kita. Jadi kalau Gusti Allah itu kan menciptakan kita, tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah. Jadi semuanya harus ibadah, niati ibadah sampean. Jadi inamalam naik gak diniat ibadah ya berarti sampean gak ilalia butun tadi. Aktivitas apapun, mangan sampean niati ibadah, ngomong anak sampean niati ibadah, bergaul dengan istri sampean niati ibadah, seperti itu. Itu pesan moral tertinggi tadi dari innamal a'malu binniyat. Baik, sahabat-sahabat, ini hadis pertama. Jadi ini saya lanjutkan sedikit. Rawahu Imam al-Muhadditsina, meriwayatkan hadis ini dua orang Imam Muhaddisin, ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardisbah al-Bukhari, Imam Bukhari nama panjangnya. Jadi nama Muhammad ibnu Ismail dan seterusnya. Kemudian Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladzaini huma sahul kutubi al-musannafah. Jadi kitab Bukhari dan kitab Muslim adalah dua kitab utama yang paling sahih. Ini yang diakui oleh Imam Nawawi. Baik, terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik sahabat-sahabat, itu yang dapat kita kaji. Kita baru nyampe ke hadis awal. Jadi hadisnya itu kalau salah ada 42 hadis. Arba'in Nawawi tidak 40 tapi dibonusi 2. Semoga kita nanti dalam bulan ini bisa khatam dan bisa dapat manfaat dari kitab ini. Oke, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai hari atas ini ngaji kitab Arba'in Nawawi malam hari ini. Nah, besok kita lanjutkan di jam yang sama selepas isya, selepas taraweh, karena taraweh macam-macam ya, anak jam 8 mari, anak sing tengah 9 mari, ya kita menyesuaikan mawon. Dan nanti hari Sabtu, setiap Sabtu, Sabtu pagi setelah subuh akan dilanjutkan oleh Abbasadin seperti mengaji kitab yang sama, Arba'in Nawawi,
Jadi nanti apa namanya saling melanjutkan ya, agar harapannya tadi selama bulan Ramadan ini kitab ini bisa kita khatamkan. Pengumuman selanjutnya adalah insya Allah nanti selain ngaji kitab Arba'in Nawawi juga ada kegiatan ngabuburit online. Sebentar Aina. Ngabuburit online yang akan membahas yang pertama itu soal akademik ya, bagaimana mencari sebuah artikel yang masuk ke indeks Scopus, nanti dari Mas Sunanto yang akan apa namanya mengawal. Materinya nanti Profesor Nadi dari UNESA. Kemudian yang kedua soal kesehatan, tentang bagaimana menjaga kesehatan terutama jantung koroner terhindar dari jantung koroner yang akan disampaikan oleh Dr. Abraham. Pengumumannya itu nanti mengenai waktunya akan kita infokan. Terima kasih banyak pada Pak Yai Arif dan sahabat-sahabat sekalian yang telah bergabung di dalam acara ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Monggo kalau mau live meninggalkan forum. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Saya live dulu ya. Ya, matur nuwun Pak Yai. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.